Namaku Denny, umur 22 tahun, yang terlahir dari keluarga berkecukupan ekonomi. Akan tetapi, aku di rumah lebih sering sama Mbak Sri. Mbak Sri adalah pembantu yang ada di rumahku. Sedangkan kedua orang tuaku lebih sering berada di luar negeri. Mbak Sri itu orangnya gemuk tidak, kurus pun tidak. Ya pokoknya sangat menarik untuk dilihatlah. Beginilah awal mula ceritaku dengan Mbak Sri. Pengalaman pertamaku bersama Mbak Sri memang benar adanya. Mbak Sri lah orang pertama yang telah mengajariku dan berhasil membuatku jadi tahu gimana rasa dan indahnya melakukan kegiatan layaknya suami istri itu. Mbak Sri sempat menikah di usia muda dengan pilihan orang tuanya, yang kala itu berbeda usia cukup jauh karena dijodohkan. Dalam hal ini, karena adanya hubungan hutang piutang. Akan tetapi, kini Mbak Sri sudah menjual dua karena bercerai dengan suaminya. Adapun Mbak Sri bercerai karena suaminya telah menikahi wanita lain, sehingga Mbak Sri memilih berpisah daripada harus dimadu. Menurutku suami Mbak Sri itu amat sangat bodoh, karena telah meninggalkan wanita secantik dan semenawan Mbak Sri itu. Setelah bercerai, Mbak Sri mencurahkan semua hidupnya untuk putri semata wayangnya, yang saat ini diasuh neneknya. Yaitu dia dengan tekun bekerja di rumahku, sebagai seorang pembantu yang rajin, sehingga sangat dipercaya oleh orang tuaku. Sehingga terkadang papa dan mamaku itu sampai-sampai jarang pulang. Mereka berdua sibuk dengan bisnisnya yang semakin maju. Sehingga mengharuskan mereka berdua harus sering keluar kota, bahkan keluar negeri dalam waktu yang lama. Sehingga aku lebih sering tinggal di rumah, berdua saja dengan Mbak Sri yang cantik itu. Kehidupanku sehari-hari berjalan biasa saja. Saat bekerja, Mbak Sri tidak terlalu memperhatikan busananya. Kalau sudah selesai bekerja atau saat santai, biasanya Mbak Sri cuma pakai daster atau baju TDR. Mbak Sri, sepengetahuanku tidak merasa canggung berlaku seperti itu. Kalau sedang berganti baju, Mbak Sri juga sering tidak menutup pintu kamarnya. Mungkin dia pikir, toh di rumah ini hanya ada kami berdua saja. Aku sih senang-senang saja dan tidak merasa aneh. Maklum saat itu, aku masih lugu dan belum mengenal yang namanya pacaran. Sehingga saat itu, tidak ada pikiran yang macam-macam. Mbak Sri sendiri sangat rajin merawat dirinya. Kalau aku lihat, usianya seakan-akan masih seperti wanita yang berusia 25 tahunan saja. Mbak Sri itu memang memiliki wajah yang cantik, rambutnya panjang dan tinggi sekitar 167 cm. Teman-temanku yang datang ke rumahku juga pada mengatakan kalau Mbak Sri itu sangat mempesona. Singkat cerita, 3 tahun sudah berlalu sejak perceraian tersebut. Waktu itu usiaku hampir menginjak masa remaja, yaitu saat dimana sudah memasuki masa-masa purba pertamaku. Jiwa remajaku yang gampang naik dan mulai ingin tahu lebih jauh mengenai rahasia dan lika-liku seorang wanita. Aku mulai sering membaca majalah dan juga menonton film. Apalagi kedua orang tuaku masih saja sibuk terus di luaran sana. Sehingga makin seringlah aku tinggal di rumah itu hanya bersama Mbak Sri. Bahkan juga saat sedang berkumpul dengan teman-temanku, aku seringkali mendengar pengalaman mereka saat bersama wanita. Terus terang saja, aku menjadi semakin penasaran dan ingin sekali melakukan seperti apa yang mereka ceritakan itu. Sedangkan secara keuangan, aku jelas lebih bisa dan lebih mampu untuk membayar wanita seperti yang diceritakan teman-temanku itu. Bahkan temanku juga menjanjikan padaku akan membayarkannya kalau aku mau. Tapi aku tidak mau, karena aku takut dan juga ngeri akan resikonya kalau harus bersama dengan wanita seperti itu. Jujur saja, kalau sedang menonton film, aku paling senang melihat wanita yang sudah di atasku umurnya. Karena menurutku itu lebih gimana gitu. Aku juga mulai menyadari bahwa aku sangat terpesona dan amat sangat menginginkan bisa mendapatkan itu semua dari Mbak Sri, pembantuku yang cantik menarik dan umurnya juga jauh di atasku. Dan pastinya juga lebih berpengalaman karena dia sudah pernah menikah. Menurutku Mbak Sri itu adalah sesosok wanita yang sempurna. Wanita yang memancarkan aura tersendiri bagiku. Perlahan tapi pasti, keinginan itu semakin berkobar. Aku yang dulu memandang Mbak Sri sebagaimana mestinya,
Kini, aku mulai melihat Mbak Sri dari sudut pandang seorang pria. Kini aku sering mencuri-curi kesempatan memperhatikan Mbak Sri. Biasanya sambil pura-pura duduk membaca buku, di saat Mbak Sri sedang mengepat atau memasak. Bahkan aku mulai sering menghayalkan Mbak Sri di saat aku sedang ritual mandiri di kamar tidur, ataupun di kamar mandi. Selain itu, aku juga mempunyai kegiatan baru, yaitu kalau di rumah cuma berdua saja, aku suka disuruh memvijit Mbak Sri, yang mana Mbak Sri itu sering mengeluh kecapean setelah bekerja seharian. Awalnya memang aku yang menawarkan jasaku itu. Tapi hal itu ternyata juga belum cukup bagiku. Aku masih menyimpan keinginan untuk bisa mendapatkan kesempatan yang lebih darinya. Dalam hal ini, memang aku ingin sekali bisa melaluinya bersama Mbak Sri. Aku harus mencari cara dan kesempatan untuk bisa memilikinya. Kesempatan itu amat besar peluangnya sebenarnya, karena di rumah ini hanya ada aku dan Mbak Sri. Sehingga tinggal bagaimana aku dalam mencari caranya saja. Kalau aku pikir secara mendalam, setelah berpisah dengan suaminya itu, Mbak Sri benar-benar mencurahkan hidupnya untuk bekerja demi putrinya. Setahuku Mbak Sri tidak pernah menjalin hubungan dengan pria lain. Apa Mbak Sri tidak punya keinginan itu lagi ya? Kalau melihat umurnya yang 45 tahun, rasanya tidak mungkin. Aku harus mencoba mencari tahu hal ini, gumamku dalam hati. Biasanya, kalau sudah selesai makan malam, aku dan Mbak Sri menonton TV di ruang tengah. Malam itu Mbak Sri memakai seragam PDR yang tanpa lengan yang berwarna putih. Hayem, ribet deh jadinya aku malam itu. Asaku benar-benar membara, seakan-akan menuntut adanya sebuah penyelesaian. Gelusah banget rasanya aku pada saat itu. Kami berdua menonton TV tanpa bersuara. Aku pun mencoba memulai percakapan. Mbak, boleh gak Deni nanya sesuatu? Tanyaku. Mau nanya apa mas? Kok sepertinya serius amat? Sahutnya. Jangan marah ya mbak, ucapku. Apaan sih mas? Kok serius amat sih? Tanyanya. Kan Mbak Sri sudah lama hidup sendiri. Apa gak mau menikah lagi mbak? Tanyaku. Ah mas Deni ini, ada-ada saja pertanyaannya, sahutnya. Enggak mbak, Deni cuma ingin nanya saja kok, ucapku. Tiba-tiba aku mendapatkan satu ide untuk mencoba mencari kesempatan. Mbak Sri jangan marah ya, memangnya Mbak Sri gak merasa sepi tanpa seorang suami? Mbak Sri kan masih muda, tentunya juga masih punya kebutuhan untuk hal yang satu itu. Ucapku dengan sangat hati-hati. Aku lihat Mbak Sri sedikit ragu dan terdiam sejenak sebelum akhirnya berucap. Mas Deni kok nanyanya begitu sih? Maksud kamu apa mas? Ucap Mbak Sri dengan suara sedikit naik. Deni kan sudah besar mbak, sudah mendapat pelajaran di sekolah. Jadi Deni tahulah soal kebutuhan seorang wanita, dan Deni mau Mbak Sri tahu. Kalau Deni juga menghargai semua keinginan mbak. Mungkin dulu Deni belum paham, tapi sekarang saat sudah tahu, Deni jadi memikirkan Mbak Sri. Pasti Mbak Sri juga punya keinginan seperti itu, ucapku. Mas Deni, yang mas pelajari itu memang benar. Tapi ada juga yang namanya perasaan dan hati mas. Hidup tidak hanya dari teori pelajaran saja, tapi juga dari sebuah pengalaman, ucapnya. Maksudnya apa mbak? Tanyaku bingung. Sebagai wanita, mbak juga ada kebutuhan seperti yang mas katakan itu. Tapi mbak juga tidak mau kecewa lagi mas. Cukup sudah pengalaman pahit dari suami pertamaku itu. Bagi mbak, apa yang mbak jalani sekarang ini sudah cukup membahagiakan kok mas. Dan soal kebutuhan MBAK itu, mbak rasa bukan masalah kamu mas. Karena mbak punya cara lain untuk mengatasinya, ucap Mbak Sri. Suasana seketika itu menjadi sedikit canggung. Lama kami terdiam, dan hanya terdengar suara TV saja. Mbak, maafin Deni ya, karena sudah menanyakan hal yang membuat mbak marah dan sedih. Gak apa-apa kok mas, mbak senang karena mas perhatian sama mbak, ucapnya. Kembali lagi kami terdiam, aku juga diam saja dan tetap dalam posisi menghadap ke Mbak Sri. Saat itu aku sedang berpikir, berarti Mbak Sri itu sebenarnya masih punya kebutuhan yang besar akan hal itu. Tinggal bagaimana aku mencari kesempatan. Toh saat ini cuma ada aku dan Mbak Sri saja di rumah itu. Karena kedua orang tuaku tidak ada di rumah. Aku pun segera memulai rencanaku, aku pun segera mencoba keberuntunganku dengan mencoba memulainya. Ah mas,
"Kamu ngapain sih Mas?" tanya Mbak Sri yang kaget dengan apa yang aku kerjakan dengan tiba-tiba itu. Aku tidak menjawabnya, tetapi aku terus berusaha membuat Mbak Sri terbawa dalam suasana yang benar-benar romantis. Semakin lama aku melihat kalau Mbak Sri pun mulai ikut terbawa pada suasana yang aku ciptakan saat itu. Aku terus saja melakukannya dengan perlahan-lahan, aku tidak mau tergesa-gesa. Aku yakin Mbak Sri sebentar lagi pasti memberikannya. "Mas Denny, yang sebelah sini juga dong," ucap Mbak Sri sambil tetap nonton TV. Aku pun segera menurutinya senatural mungkin. Walau sebenarnya aku sudah ingin yang lebih lagi, tapi aku tetap sabar. Terdengar suara Mbak Sri pelan dan tidak jelas, duduknya pun sudah mulai tidak tenang. Aku tetap tenang saja seolah-olah tidak tahu akan hal itu. Setelah sekian menit kemudian, aku pun menghentikan kegiatan tersebut dan langsung mengubah oposisiku, yaitu ke oposisi duduk di samping Mbak Sri. Maka terlihat dengan jelaslah pemandangan yang indah itu di mataku dan sangat dekat. Sabar dikit," kataku dalam hati. "Sudah dulu ya Mbak," ucapku dengan santai. Sekilas aku melihat kalau Mbak Sri sedikit kecewa. Namun Mbak Sri bisa menguasai keadaan itu dengan baik. "Benar Nit, memangnya sudah kenyang?" tanya Mbak Sri seraya menatapku dengan penuh harap agar aku melanjutkannya. "Iya Mbak, tapi nanti boleh lagi ya Mbak. Dini senang deh seperti barusan, jadi ingat masa-masa kecil saya dulu," ucapku. Iya boleh kok, Mbak juga jadi seperti mengingat saat memberi minum putri Mbak," sahut Mbak Sri. Sebenarnya aku sengaja berhenti untuk membuat Mbak Sri jadi penasaran. Yang penting aku sudah mendapat jalan masuk pertama untuk melaksanakan niatku. "Mbak, aku sudah ngantuk nih, aku tidur duluan ya." "Dini boleh tidur di kamar Mbak tidak?" tanyaku. "Ya sudah sana, kamu duluan Mas, ntar aku nyusul," ucapnya seraya tersenyum penuh arti. Aku pun segera menuju ke kamar Mbak Sri sambil tersenyum senang. Karena sebentar lagi, nampaknya rencanaku akan berhasil. Sesampainya aku di kamar Mbak Sri, aku pun segera berbaring dan pura-pura tidur. Tak beberapa lama kemudian, Mbak Sri pun masuk ke dalam kamarnya. Mbak Sri ke kamar mandi sebentar, lalu naik ke tempat TDR. Sekitar 20 menit, aku berpura-pura TDR. Aku juga tidak terlalu yakin kalau Mbak Sri juga sudah tidur. Tapi aku sudah menetapkan hati, inilah saatnya. Sekarang atau tidak sama sekali, tidak boleh mundur lagi, batinku. Kulihat mata Mbak Sri masih terpejam, aku pun mulai mendekatkan kepalaku. Aku mengulangi seperti yang tadi di depan TV. Sungguh tidak aku sangka, ternyata kali ini Mbak Sri tidak hanya berdiam diri. Setelah apa yang aku lakukan saat itu, Mbak Sri dengan penuh semangat menyambutku, bahkan memberikan pengarahan padaku. Akhirnya malam itu pun menjadi malam yang terindah terutama bagiku. Malam itu Mbak Sri ternyata minta tambah beberapa kali. Akhirnya malam itu pun menjadi awal pengalaman pertamaku. Dan itu dengan Mbak Sri yang sangat aku idam-idamkan. "Mas Dini sayang, Mbak bahagia sekali malam ini, dan Mbak juga tidak menyesali akan hal ini. Mas Dini telah membuat Mbak bisa merasakan kembali menjadi seorang wanita sepenuhnya. Kamu hebat Mas, jauh lebih hebat dari suamiku yang tidak tahu diuntung itu. Mulai sekarang, Mas boleh melakukannya kapan saja. Kalau Mas mau tinggal bilang saja, pasti Mbak bersedia," ucap Mbak Sri. Aku senang sekali mendengar perkataan yang terucap dari Mbak Sri itu. Baiklah, tapi Mbak Sri juga harus janji. Mbak Sri harus mau mengajari aku dan juga mau menuruti semua keinginanku dalam mengerjakannya. Kalau aku mau Mbak begini atau begitu, Mbak Sri gak boleh protes ya, ucapku. Tentu saja sayang, pasti Mbak turuti, ucap Mbak Sri. Akhirnya kami berdua pun tertidur dengan senyum penuh kebahagiaan di malam yang mungkin sudah menjelang pagi itu. Begitulah kisah kehidupan yang aku jalani dengan pembantuku yang bernama Mbak Sri. Kami berdua tidak pernah merasa bosan untuk terus mengulanginya. Mbak Sri benar-benar telah memberikan segalanya. Sejak saat itu, aku tidak ambil pusing dengan kedua orang tuaku yang selalu sibuk sehingga jarang ada di rumah. Sekian dan terima kasih.